Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prestia Kristiana Carey, mahasiswi Magister Manajemen Pembangunan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan ini akan memaparkan tugas mata kuliah pajak dan investasi daerah yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Budiman Hakim, MAC. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan terkait analisis potensi pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan. Sebagai pendahuluan, pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Pajak provinsi sendiri terdiri atas 5 pajak, sedangkan pajak kabupaten kota terdiri atas 11 pajak, di mana salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Dasar pengenaan PBBP 2 sendiri adalah nilai jual objek pajak atau NJOP yang ditetapkan oleh kepala daerah. Untuk menentukan besarnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, ada 3 faktor yang harus diketahui. Pertama, NJOP atau nilai jual objek pajak yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang klasifikasi dan penetapan nilai jual objek pajak. Kedua, NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian besarnya NJOP TKP PBB. Dan yang terakhir, tarif, di mana penentuan tarif PBBP 2 diatur oleh masing-masing kepala daerah dalam bentuk Perda. Setelah diketahui 3 faktor utama dalam penentuan besarnya PBBP 2, maka selanjutnya dapat dihitung besaran potensi PBBP 2 di suatu daerah dengan tahapan perhitungan sebagai berikut. Pertama, menghitung total luas wilayah potensi pajak. Luas wilayah potensi pajak adalah luas keseluruhan wilayah dikurangi luas ruang hijau terbuka publik. Kedua, menghitung jumlah wajib pajak. Data jumlah wajib pajak biasanya dapat diperoleh dari pengelola pendapatan masing-masing daerah. Selanjutnya, menghitung besaran nilai jual objek pajak. Nilai jual objek pajak rata-rata kota A diperoleh dari jumlahan nilai jual objek pajak rata-rata per kecamatan dibagi total jumlah kecamatan di kota tersebut. Kemudian, nilai jual objek pajak bumi diperoleh dari luas wilayah potensi pajak dikalikan nilai jual objek pajak rata-rata kota tersebut. Sedangkan nilai jual objek pajak bangunan diperoleh dari total nilai jual objek pajak bangunan dikali persen wajib pajak. Ketiga, menghitung besaran nilai jual objek pajak kena pajak. NJOPKP ini diperoleh dari nilai jual objek pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Terakhir, menghitung besaran potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan diperoleh dengan mengurangi tarif pajak dengan nilai jual objek pajak kena pajak. Sebagai pembahasan, saya mencoba mengambil studi kasus analisis potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Jogja.
Hal ini dilatar belakangi dari beberapa penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Hidayat tahun 2016 yang memperoleh kesimpulan bahwa perkembangan penerimaan PBBP 2 Kota Yogyakarta mengalami fluktuatif. Pada tahun 2012 sangat efektif, realisasi penerimaannya sebesar 96,2% dari potensi yang dimiliki. Pada tahun 2013 berada pada kisaran 87,3% dari potensi yang ada, dan tahun 2014 sebesar 84,6%. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kumoro 2017 menyimpulkan bahwa penerimaan PBBP 2 di Kota Yogyakarta belum optimal bila dibandingkan dengan potensi yang ada. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Huda pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan PBBP 2 terhadap pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta berada pada kategori kurang. Berikut terlampir data realisasi PBBP 2 Kota Yogyakarta tahun 2018 sampai 2022 yang bersumber dari website opendata.yogjakota.go.id. Terlihat bahwa data realisasi PBBP 2 Kota Yogyakarta cenderung meningkat di tahun 2018 sampai 2021, namun mengalami penurunan pada tahun 2022. Untuk melakukan analisis terhadap potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta, terlebih dahulu perlu kita ketahui luas wilayah Kota Yogyakarta adalah 32,5 km persegi dengan 14 kecamatan, di mana luas ruang terbuka hijau publik di Kota Yogyakarta adalah 15.457 meter persegi dengan jumlah wajib pajak 92.673 orang. Adapun tarif pajak yang berlaku di Kota Yogyakarta tercantum pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011, di mana NJOP kurang dari 500 juta, tarifnya 0,1%, dan seterusnya sampai NJOP lebih dari 5 miliar dengan tarif 0,3%. Adapun NJOP TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak pada tiap wajib pajak di Kota Yogyakarta adalah 12 juta rupiah. Untuk melakukan analisis potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Jogja, yang pertama, kita perlu mengetahui luas wilayah potensi pajak. Dengan menggunakan rumus luas WPP sama dengan luas wilayah dikurangi luas ruang hijau terbuka publik, diperoleh bahwa luas wilayah potensi pajak di Kota Jogja adalah 32,4 km persegi. Selanjutnya, menghitung besaran NJOP di Kota Yogyakarta. Diperoleh dari jumlahan NJOP rata-rata per kecamatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Kota Yogyakarta terdapat 14 kecamatan. Yang pertama, Kecamatan Ngampilan. NJOP terendah di kecamatan ini adalah 614.000 dengan NJOP tertinggi 6.195.000 dan seterusnya sampai yang terakhir Kecamatan Wirobrajan. NJOP terendahnya 537.000 dengan NJOP tertinggi 3.745.000. Dari data NJOP rata-rata per kecamatan tersebut diperoleh nilai NJOP rata-rata Kota Yogyakarta sebesar 4,2 juta. Kemudian, dengan mengetahui nilai jual objek pajak rata-rata Kota Yogyakarta, diperoleh juga NJOP bumi dan NJOP bangunan, di mana NJOP bumi Kota Yogyakarta adalah 137 triliun dan NJOP bangunan Kota Yogyakarta adalah 46 triliun. Ketiga,
Menghitung besaran nilai jual objek pajak kena pajak. Dengan terlebih dahulu mencari tahu besarnya nilai jual objek pajak dengan menjumlahkan nilai jual objek pajak bumi ditambah nilai jual objek pajak bangunan, diperoleh 184 triliun. Kemudian, dihitung nilai jual objek pajak tidak kena pajak dengan rumus jumlah wajib pajak dikalikan nilai jual objek pajak tidak kena pajak per wajib pajak, diperoleh angka 1,1 triliun. Sehingga nilai jual objek pajak kena pajak Kota Yogyakarta adalah 183 triliun rupiah. Dan yang terakhir, untuk menghitung besaran potensi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta, diperoleh dari tarif pajak yang berlaku di Kota Yogyakarta dikurangi dengan nilai jual objek pajak kena pajak. Sehingga diperoleh hasil bahwa potensi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Yogyakarta adalah 202 miliar rupiah. Dari hasil perhitungan tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa realisasi penerimaan PBBP 2 Kota Yogyakarta dalam 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif, mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang bervariasi. Namun, penerimaan PBBP 2 pada tahun 2022 sebesar 95 miliar, turun 3,03% dibandingkan penerimaan pada tahun 2021. Dua, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh potensi penerimaan PBBP 2 Kota Yogyakarta adalah sebesar 202 miliar. Penerimaan PBBP 2 Kota Yogyakarta tahun 2022 hanya 47,03% dari total keseluruhan potensi yang ada, sehingga masih terdapat potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan penerimaan PBBP 2 di Kota Yogyakarta. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.